Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak pimpinan wilayah PEP Muhammadiyah Jawa Barat, terkhusus Bapak Ketua Umum beserta jajarannya, yang kami hormati juga para pimpinan Muhammadiyah daerah di se-Jawa Barat, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Jawa Barat, dan hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir dalam virtual kali ini. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena tidak bisa mengikuti dari sejak awal. Lalu yang kedua juga mohon maaf kalau nanti mungkin kurang begitu jelas dan jelas apa yang saya sampaikan. Saya akan fokus dulu pada persoalan tanfid pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan dengan perubahan kriteria waktu sholat subuh. Nah, ini ada cerita kalau di Yogyakarta ini, dan sudah menyebar sebelum tanfid dikeluarkan, itu sudah menyebar informasi di mass media bahwa Muhammadiyah telah mengubah awal waktu sholat subuhnya dengan mengundurkan waktu 8 menit. Kemudian ada juga yang menyebut dengan menambah 8 menit. Ada juga yang bergeser 8 menit. Itu yang berkembang tengah-tengah masyarakat, khususnya yang saya tahu di Yogyakarta. Ada juga di luar Yogyakarta yang telepon, yang WA gitu juga itu. Termasuk di Jogja ini di cabang-cabang dan ranting-ranting itu yang berkembang, terutama ketika sebelum diterbitkannya tanfid itu. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret diterbitkanlah tanfid, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang isinya tanfid keputusan musyawarah nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh. Nah, mungkin juga sudah sampai ya kepada bapak-bapak mengenai naskah, termasuk naskah fisiknya mungkin berkaitan dengan tanfid ini. Kemudian setelah mereka membaca tanfid itu, saya misalnya akan bacakan ini diktum pertama atau ke-1 dari keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang bernomor 734-10-B-2021 tanggal 20 Maret 2021 bertepatan dengan 7 Sya'ban 1442. Ke-1, mentanfidkan keputusan musyawarah nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan
melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang kriteria awal waktu subuh sebagai berikut. Ini kalau bisa ditayangkan mungkin bisa enggak ya? Nah, ini ada. Ntar saya bisa ini. Tapi ini belum jalan Pak ini ya, sebentar. Kalau bisa di-share ini. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini mentanfidkan keputusan Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang kriteria awal waktu subuh sebagai berikut. A. Mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam himpunan putusan tarjih jilid 3 atau jilid 3 ya. Kemudian B, menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Nah, setelah menerima tanfid ini, kemudian banyak yang bertanya. Pertanyaannya adalah, loh, ternyata di tanfid itu tidak ada pengunduran 8 menit itu. Tidak ada penambahan 8 menit itu. Atau tidak ada namanya mundur atau bergeser 8 menit itu gitu. Nah, jadi itu terus ramai lagi gitu, termasuk terutama di cabang-cabang di daerah ranting di Yogyakarta. Nah, itu. Nah, tapi inilah tanfidnya, tanfid dari keputusan Musyawarah Nasional 31 Tarjih Muhammadiyah itu. Nah, jadi ini perlu dijelaskan bahwa sesungguhnya mengenai awal waktu sholat subuh itu sebenarnya tidak berubah. Awal waktu sholat subuh itu sebenarnya tidak berubah. Lah tidak berubahnya bagaimana? Jadi tetap seperti semula, yakni awal waktu sholat subuh itu ketika terbit fajar shodiq. Nah gitu. Jadi itu sama sekali tidak berubah. Sholat subuh itu ketika terbit fajar shodiq, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ini dalam surat Al-Isra ayat 78 misalnya, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Nah, jadi ini tetap dijadikan sebagai pedoman awal waktu sholat subuh yaitu fajar, terbit fajar. Nah, itu sebagai awal waktu sholat subuh. Sama sekali ini tidak berubah. Mengapa ini harus ditegaskan? Karena di lapangan di Jogja ini seperti nanti malam habis Isya itu, kemudian besok pagi terus nanti malam ada satu di cabang itu, kemudian besok pagi ada 3 hari Ahad itu di Bantul, Godean, kemudian Mantri Jeron, 1 hari 3 bisa dari pagi sampai di 3 tempat itu ingin minta penjelasan mengenai kaitannya antara perubahan awal waktu subuh itu dengan ketentuan Al-Quran dan
hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan awal waktu sholat subuh gitu. Nah, semula mengira karena tiba-tiba yang hadir di hadapan mereka itu melalui media massa mungkin atau berita dari sana sini itu tambah 8 menit atau bergeser 8 menit atau mundur 8 menit itu, nah punya kesan bahwa berarti mundur dari terbit fajar yang semula gitu. Jadi terbit fajar 8 menit kemudian baru awal waktu sholat subuh. Nah itu banyak yang persepsinya seperti itu. Nah itu. Ya kalau di dalam tanfid ini kan tidak ada ini tadi ya, tidak ada menit-menit, tidak ada itu tambah, mundur atau bergeser. Nah jadi tetap ini pada saat terbit fajar yang dimaksud adalah fajar sodik itu, karena nanti fajar ada dua. Ini juga seperti ditunjukkan dalam salah satu hadisnya, ya ada Pak Dadang nanti banyak hadis yang berkaitan dengan waktu sholat ini hanya salah satunya saja. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Jadi waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar selama belum terbit matahari. Jadi nah kaitannya dengan ketentuan ini bahwa berakhirnya adalah pada saat terbit matahari, maka kita di dalam jadwal biasanya mencantumkan syuruk terbit matahari. Kalau yang lain kan berakhirnya sholat itu kemudian nyambung dengan sholat berikutnya gitu. Tapi kalau subuh sangat jelas, jadi berakhirnya pada saat terbit matahari atau sebelum terbit matahari. Maka kemudian biasanya di dalam jadwal itu disediakan syuruk, waktu terbit matahari. Tentu saja pada saat Munas yang lalu itu dari Jawa Barat juga ada yang mewakili, tapi saya tidak tahu persis apa ada yang di komisi ini kriteria waktu sholat subuh atau tidak. Nah, Qodrotullah seharusnya saya waktu itu bertugas untuk menjadi moderator pimpinan sidang pada sidang pleno ya yang membahas mengenai tadi kriteria waktu sholat subuh. Tapi ternyata itu sejak menjelang subuh itu jam 2:30 mungkin terbangun. Nah, itu saya badan bergetar, lemas, hampir tidak bisa bangun gitu. Nah, ternyata tensinya tinggi sehingga saya tidak bisa ketika itu menghadiri sidang pleno itu. Ya, untung ada Ustadz Atang Solihin yang memang tadinya berdampingan dengan saya kemudian menghandle kegiatan itu. Nah, sehingga malah saya pada waktu sidang pleno itu tidak mengikuti secara utuh gitu ya. Tapi waktu sidang komisi itu mengikutinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya melihat dari tuntunan atau ketentuan dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, bahwa waktu sholat subuh itu ketika terbit fajar, maka kita harus mengetahui terbit fajar itu untuk mengetahui apakah waktu sholat subuh sudah masuk atau tidak, atau belum. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui terbit fajar, berarti setiap kita mau sholat subuh, itu kemudian kita melihat dulu ke ufuk sebelah timur, apakah fajar sudah terbit atau belum. Gitu. Mungkin begitu. Terus setiap mau sholat subuh, mau pagi hari gitu, lihat dulu apakah matahari sudah atau fajar sudah ada atau belum gitu kan gitu. Nah itu yang namanya ruqyat itu. Nah ini juga perlu saya singgung nih sedikit karena ada beberapa juga yang WA dan langsung juga telepon itu. Begini ceritanya. Jadi ketika kita membahas ketika kita membahas tentang awal waktu sholat subuh ini dalam Munas itu, nah kita melakukan observasi, melihat fajar dan seterusnya. Nah ini kok tidak konsisten ya katanya gitu. Tidak konsistennya gimana?
Nah, katanya Muhammadiyah pakai hisab, tapi kok ini tiba-tiba pakai ru'yat katanya gitu untuk awal waktu sholat subuh itu. Nah, itu sebenarnya bukan ru'yat. Jadi kalau ru'yat itu kan berarti setiap kita akan masuk pagi hari mau mengetahui waktu subuh ya harus melihat fajar gitu. Tapi kan kita tidak gitu ya, kita tidak. Nah, tapi kita pastikan bahwa awal waktu sholat subuh itu ketika terbit fajar. Nah, sekarang kalau setiap pagi kita harus melihat terbit fajar ya tentu sangat menyulitkan ya, padahal agama itu kan tidak menyulitkan seperti itu. Nah, kemudian kalau begitu kita harus mengetahui dulu apa sih sesungguhnya fajar itu agar supaya nanti kita mendapatkan kemudahan dengan cara-cara tertentu untuk mengubah dari apa yang disebut ru'yat itu tadi, melihat fajar itu tadi ke cara lain yang lebih mudah tetapi tetap sah atau tetap meyakinkan. Nah ya kalau secara letterluck atau bahasa ya banyak arti ya yang namanya fajar itu. Mungkin seperti ini ada fajar itu artinya membelah, memecahkan atau menjebol ya, as-saktu. Fajrus sakar itu artinya menjebol bendungan. Bisa juga berarti memancar, menyembur, meledak seperti apa dalam Al-Qur'an itu ya, pang fajarot min husna asarota aina. Yang Nabi Musa ini ya, Nabi Musa. Ketika mau mencari air untuk kaumnya itu. Nah, yang memukulkan tongkatnya kemudian memancarlah gitu. Dari batu itu 12 mata air. Kemudian fajar juga bisa berarti jelas. Misalnya thoriqul fajri itu berarti jalan yang jelas. Bisa berarti juga banyak harta itu ya. Nah, bisa juga dalam pengertian fujur. Jadi dari rangkaian-rangkaian itu bisa banyak arti kalau secara bahasa. Tapi yang digunakan untuk awal waktu sholatnya tentu kita harus melihat arti istilah itu atau secara istilahi, tidak secara bahasa atau letter melulu gitu. Nah kalau kita melihat di dalam ketentuan itu di dalam hadis umpamanya kita fajar itu seperti ini, ada hadis ini yang saya kutip misalnya. Jadi dikatakan bahwa fajar itu ada dua, yaitu fajar yang membujur ke atas ke langit. Nah, fajar ini tidak melarang orang sahur, tapi tidak halal di dalam waktu itu atau di waktu itu orang sholat. Maksudnya kalau masih ada fajar yang satu ini, yaitu fajar yang sinarnya itu tidak mendatar tetapi hampir tegak gitu ya ke atas ke langit itu. Nah itu belum orang mau makan sahur di situ masih boleh kalau orang yang mau berpuasa gitu ya. Tetapi juga waktu itu belum boleh sholat, belum sah orang melakukan sholat subuh maksudnya gitu. Tapi apabila wa idang tarodo faqad haruma ta'amu wa fasol sholatul ghorbi. Ini kalau sudah fajar itu bentuk mendatar, nah kalau tadi menjulang ke atas, mendatar, maka itu haram makan, maksudnya makan sahur untuk puasa dan sudah sah untuk melakukan sholat subuh atau sudah boleh. Nah, jadi ini menegaskan bahwa kalau dalam hadis-hadis itu fajar ada dua. Nah, dalam fikih juga begitu. Lalu yang pertama itu disebut dengan fajar kadhib. Nah, kalau dalam hadis lain dikatakan fajar kadhib itu ya seperti ekor serigala memanjang ke atas. Kemudian kalau yang fajar sodik, yang kedua adalah fajar sodik itu mendatar. Nah, jadi bentuknya itu mendatar. Nah, jadi ada penjelasannya nih. Maka bisa saja di lapangan itu kita misalnya melihat sudah terbit fajar.
Padahal sesungguhnya itu bukan fajar yang dimaksud. Karena kalau fajar yang dimaksud di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah fajar yang mendatar. Nah, nanti cirinya kalau fajar kadib, yaitu fajar yang masih boleh orang mau puasa masih makan sahur, kemudian fajar sodik di mana orang tidak boleh makan sahur tapi sudah boleh sholat subuh, artinya sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, itu bisa kita tengarai. Kalau nanti fajar kadib itu ketika dia muncul bentuknya ke atas begitu. Nah, kemudian nanti setelah itu gelap lagi. Jadi setelah itu gelap lagi nanti. Jadi apa namanya, terang, ada terang gitu, cahaya. Nanti lama-lama gelap lagi. Terus nanti setelah gelap itu disusul lagi dengan cahaya terang yang mendatar itu di horizon. Nah, kalau ini tidak akan gelap lagi. Terus saja terang sampai terbit matahari gitu. Makin terang sampai terbit matahari. Nah, gitu. Nah, dari situlah maka kemudian ada muncul apa namanya, terbit fajar itu ada dua tadi, yakni fajar kadib dan fajar sodik. Yang menjadi apa namanya tanda waktu sholat subuh itu adalah fajar sodik tadi. Nah, ini kira-kira gambarannya ini. Nah, ini yang fajar kadib. Fajar kadib ini ke atas begini. Lah yang fajar sodik yang ini, yang mendatar. Nah, kalau fajar kadib nanti sudah terang begini, itu makin lama itu makin redup, terus nanti gelap lagi. Nah, gelap lagi lalu muncul fajar yang seperti ini. Nah, kalau fajar ini yang sebelah ini itu nanti makin terang, terus makin terang sampai terbit matahari. Nah, nanti kalau kita mendeteksi di lapangan itu seperti itu. Hanya memang mendeteksi di lapangan tidak mudah, ini agak sulit ya. Nah, jadi memang karena alam ini ya, jadi agak sulit. Nah, sekarang kalau kita dekati dari sisi ilmu pengetahuan, nah ini sebenarnya apa ini, sinar apa baik fajar kadib maupun fajar sodik. Nah, fajar kadib ini itu menurut astronomi itu adalah sinar dari gugusan bintang atau disebut zodiak. Nah, gugusan bintang itu apa namanya memancarkan cahayanya lalu kita bisa melihat. Oleh karena itu apa namanya bentuknya ya gini apa namanya tegak gitu. Karena zodiak itu kan mengikuti perjalanan matahari, sekitar perjalanan matahari atau yang disebut dengan ekliptika itu. Di sekitar kiri kanannya kira-kira ya 10 derajat itu lebarnya itu. Nah, jadi dia sinarnya pun gitu. Padahal kan matahari beredar itu kalau ya secara semu ya. Secara semu itu kan dari barat ke timur itu kan tegak berarti gitu. Walaupun agak miring itu, tidak tegak betul ya, agak miring sekitar 23 derajat, 23,5 derajat. Nah, sehingga bentuk cahayanya pun atau apa namanya, arah cahayanya pun ya seperti ini. Gitu. Nah, ini namanya yang disebut dengan fajar kadib itu. Nah, ini bukan, kalau menurut hadis Nabi tadi, ini bukan tanda masuknya awal waktu sholat subuh. Gitu. Ini masih apa namanya, orang mau puasa masih boleh makan sahur di sini, masih boleh minum gitu. Dan belum boleh sholat subuh karena belum masuk waktu. Nah, kemudian kalau fajar ini juga sama sebenarnya. Fajar yang kita terlihat sinar ini bukan sinar langsung matahari, bukan. Ini adalah sinar yang dari matahari yang sampai ke partikel-partikel yang ada di ufuk sebelah timur, lalu dari partikel-partikel itu memantulkan sinarnya. Nah, sampailah ke mata kita atau ke bumi yang kita tempati itu. Nah, sehingga kelihatan itu ada cahaya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan fajar sodik, dan ini yang menjadi tanda awal waktu sholat subuh dan awal puasa bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi ini memang
Fajar ini begitu penting ya, karena tidak hanya sekedar menandai awal waktu sholat ya, tetapi juga ini merupakan tanda mulainya puasa. Padahal antara sholat subuh dalam pengertian mengerjakan suatu kegiatan dengan puasa yang menghentikan suatu kegiatan, yaitu makan dan minum, itu berbeda ya. Nah, sekarang ini yang dipersoalkan itu di sini ini adalah kapan terbit fajar sodik ini gitu. Nah, kemudian kita lihat tadi seperti tadi disinggung bahwa sesungguhnya Mohon fajar maaf ini Pak kan Oman, ya. Bapak share screen ya? Ya, Oh kenapa? iya, betul ya, betul. Iya, ya. Ya. Dilanjut ya, makasih. Ya. Ini di-share supaya ada gambaran. Nah, Ya, terima kasih. sebenarnya kalau kita lihat tadi dalam penjelasan tadi, itu kan baik fajar kadhib maupun fajar sodik ini itu adalah fenomena matahari. Nah, fenomena matahari. Sehingga kan kita bisa, pertanyaannya adalah, nah ketika matahari menerbitkan fajar ini atau memunculkan fajar ini, itu mataharinya berada di. Jadi yang dipersoalkan dan yang dibahas itu adalah tentang posisi atau kedudukan matahari ketika terbit fajar. Jadi bukan fajarnya itu sendiri sebagai awal waktu masuknya sholat subuh, bukan ya, masuknya waktu sholat subuh. Tetapi yang dipersoalkan adalah di mana matahari ketika terbit fajar itu. Sehubungan terbit fajar sodik ini adalah fenomena matahari. Nah, disitulah diperlukan namanya observasi untuk menentukan di mana posisi matahari itu berada. Nah, lalu sesungguhnya penelitian tentang di mana matahari ketika terbit fajar itu bukan baru-baru ini saja, tapi sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Ya misalnya kita melihat juga dari sejak abad ke-10 Masehi itu kan sudah para ulama Al-Battani misalnya sudah menyebutkan itu fajar itu terbit ketika matahari ada di mana. Beliau mengatakan ketika matahari berada 18 derajat di bawah ufuk gitu. Atau dengan kata lain kedalaman matahari itu berada pada min 18 derajat. Nah, para fuqaha dan ulama Islam misalnya kita lihat juga di mana di daerah-daerah Muslim itu ya, itu berbeda-beda ya, karena hasil temuannya mungkin berbeda. Antara lain misalnya di ISNA itu di Amerika Utara itu menggunakan min 15 derajat. Nah, kemudian misalnya di Mesir itu Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan itu tahun 1984 menyatakan bahwa subuh di Mesir itu terlalu dini atau terlalu malam. Lalu mengadakan seminar penelitian, lalu menyimpulkan bahwa subuh itu hasil temuannya min 14,7 derajat mataharinya itu. Namun nampaknya di Mesir masih tetap menggunakan min 19,5 derajat. Nah, di Indonesia sendiri kan selama ini itu menggunakan min 20 derajat. Dan nampaknya juga ini paling awal ya kalau dibanding dengan di tempat-tempat lain Indonesia ini. Memang negara-negara yang ikut di MABIM itu Majelis Agama Brunei Darussalam, kemudian Indonesia
Malaysia dan Singapura itu menggunakan min 20 derajat. Tetapi Malaysia setahun yang lalu kalau tidak salah sudah mengubahnya. Sudah menjadi min 18 derajat gitu. Itu posisi matahari ketika ketika menunjukkan lahirnya fajar sodik tersebut. Nah, tentu tuh hasil-hasil dari observasi. Kira-kira tahun 2009 awal ya pertengahan gitu. Itu juga di Indonesia lalu heboh itu sehubungan dengan ada Ustadz pendakwah dari Timur Tengah, Syekh Mamduh Al-Baikhuri itu ke Indonesia. Dalam perjalanan dakwahnya itu kemudian malam kalau pagi-pagi jelang subuh itu biasanya sudah dengar adzan gitu. Lalu beliau turun dari mobil beserta rombongannya. Nah, kata beliau ini kalau di Indonesia ini adzannya belum terbit fajar gitu. Nah, jadi masih menurut pengamatan belum terbit fajar. Nah, ini terus bergulir sampai misalnya saya ingat itu dimuat di majalah Kiblati. Majalah Kiblati edisi 11 tahun ke-4 itu bulan Agustus 2009 kalau nggak salah. Lalu saya lihat juga pembahasannya di majalah Kiblati itu edisi ke-5 tahun ke-5 Februari 2010. Dan kemudian terbitlah juga sebuah tulisan buku koreksi awal waktu subuh gitu, oleh Dr. Agus Hasan Basori. Nah, ini beliau yang mendampingi Syekh tadi yang meneliti tentang terbit fajar di antaranya. Nah, saya juga mendapat informasi dari beliau itu bahwa dulu ya tahun-tahun 2010-an mungkin 2009 atau bahkan sebelumnya ini sudah disampaikan kepada MUI Jakarta Pusat itu dan sudah disambut dengan sukacita gitu tetapi kemudian belum ada realisasi. Kalau beliau ini mengusulkan min 15 derajat ya di dalam, kalau nggak salah di buku itu mengusulkan min. Udah disampaikan juga kepada Kementerian Agama ketika itu ada Wakil Menteri Pak Nasaruddin Umar ya, Pak Nasaruddin Umar. Tapi juga kata beliau belum ada realisasi bahkan sampai sekarang masih tetap menggunakan min 20 derajat itu. Nah, kemudian tahun 2010 itu Majelis Tarjih kan menyelenggarakan Munas Nasional Tarjih ke-27 ya, ke-27. Di salah satu pembahasannya itu mengenai pedoman hisab Muhammadiyah yang ada dalam buku sudah terbukukan itu. Kan di dalamnya salah satunya adalah mengenai waktu sholat itu. Jadi materinya itu kan di dalam buku itu ada 4 mengenai arah kiblat, waktu sholat, awal bulan Komariah, kemudian gerhana. Nah, lalu itu dibahas. Nah, berkaitan dengan yang waktu sholat itu, kemudian lahir rekomendasi dari Munas agar kemudian Muhammadiyah melakukan kajian lebih lanjut, penelitian lebih lanjut berkaitan dengan awal waktu sholat subuh itu. Nah, gitu. Nah, secara khusus kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah menugaskan atau mengamanatkan kepada 3 lembaga di Muhammadiyah. Yang satu itu yang di Jakarta, UHAMKA, kemudian di situ kan ada lembaganya ISRN, itu yang kemudian yang melakukan penelitian secara intens di Pak Tono Saksono. Kemudian juga di Jogja, di Jogja ini UAD, Universitas Ahmad Dahlan, dengan lembaganya ada namanya Pastron, itu Pastron. Lalu di
Sumatera Utara, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU, itu lembaganya OIF ya. Nah, di sana Mas Arwin ya, Arwin Butar-Butar itu. Kalau di Jogja Mas Yudiakto. Nah, melakukan penelitian tentang sisi matahari pada awal waktu sholat subuh. Nah, hasilnya itu kemudian yang dituangkan di dalam naskah yang dibahas di dalam Munas itu, dibahas di dalam Munas. Nah, kalau kita melihat dari data itu, alatnya yang digunakan sama yaitu SQM, Scale Quality Meter yang dipakai baik di UMSU, di UAD maupun di UHAMKA itu. Nah, itu adalah sebagai bentuk respon atau pengamalan dari rekomendasi Munas Tarjih ke-27. Kalau tidak salah itu awal April, 1 sampai dengan 4 April 2010 waktu itu di Malang, tempatnya di Malang. Nah, kemudian bergeraklah itu melakukan penelitian. Nah, hasil penelitiannya secara singkat bisa disimpulkan bahwa tidak menemukan terbit fajar itu dalam posisi matahari min 20 derajat. Jadi misalnya yang dari UMSU itu dengan memasang pada 3 kategori SQM, ada yang diarahkan ke 0 derajat, ke 30 derajat, ke 45 derajat, sampai ke 90 derajat itu ke atas gitu. Nah, kemudian dari OIP ini menyimpulkan bahwa terbit fajar terdeteksi secara jelas itu ketika matahari berada pada min 16,48 derajat. Kemudian yang dari UAD, dari Pastron itu juga melakukan penelitian yang sama dengan alat yang sama dan menyimpulkan setelah dianalisis, karena hasilnya bervariasi itu dalam kurun waktu melakukan penelitian itu setiap temuannya berbeda-beda, tapi setelah dianalisis itu melahirkan angka min 15 derajat, min 15,75 derajat. Ya kalau dibulatkan berarti 16 derajat. Ya ini analisisnya pakai analisis menurut, ya saya sendiri tidak begitu paham prosesnya, tapi itu menggunakan analisis moving average. Jadi ya semacam statistik gitu ya mungkin. Nah, kemudian yang UHAMKA ini banyak sekali penelitiannya, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Sampai tercatat 750 hari itu penelitiannya, mungkin bahkan lebih mungkin itu, 750 hari. Dan alatnya juga bukan hanya SQM saja, tapi kemudian ditambah dengan kamera, termasuk kamera OCK dan termasuk kamera drone, itu digunakan. Yang di Indonesia itu diadukan penelitian di Depok, di Bogor, Bekasi, Tangerang, termasuk di Jakarta, Cirebon, di Jogja di Gunung Kidul, kemudian Labuan Bajo, Batang, Balikpapan, Manokwari, dan yang di luar negeri di Inggris, di Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia. Nah, jadi banyak sekali datanya dan hasilnya bervariasi. Namun yang paling awal itu hasil analisisnya temuannya adalah min 18,4 derajat. Yang paling akhir itu min 7 derajat. Jadi sangat bervariasi itu datanya. Nah, maka di dalam Munas itu justru yang menjadi susah itu ya untuk menentukan mana ini data yang harus diambil. Ya bagaimanapun Munas harus mengambil keputusan atau mengambil data salah satunya yang mana yang mau dipakai berdasarkan tentu kajian-kajian bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat di dalam Munas itu. Nah, selain itu juga tetap Munas itu memperhatikan masukan-masukan dari para ahli, misalnya ada Dr. Dani dan Dr. Mahasena itu dari ITB ya, dari Bandung itu mungkin Bapak Ibu sekalian mengenalnya.
Kemudian ada juga dari perorangan, misalnya dari Mas Sugeng Riyadi di Solo, kemudian Jawa Timur Pak Bahrul Ulum, termasuk dari hasil ketemuan atau penelitian dari Mas Adi Damanhuri itu semua dipertimbangkan. Dan kemudian dengan saksama kemudian mengambil keputusan dengan ambil min 18 derajat sebagaimana tercantum tadi di dalam tanfid itu. Nah, jadi untuk apa kita lalu harus mengetahui posisi matahari itu? Nah, posisi matahari itu untuk menentukan pada saat matahari berada di posisi itu adalah saat di mana fajar terbit. Nah, nanti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya itu lalu mempertanyakan, pada saat matahari berada di posisi itu, misalnya tadi kalau min 18 derajat itu jam berapa? Nah, itu jadi pertanyaannya begitu. Ketika pertanyaan ini dijawab, maka lahirlah apa yang disebut dengan jadwal waktu sholat itu. Nah, jadi, misalnya ketika matahari min 18 derajat itu jam 4:26 misalnya gitu, waktu Indonesia Barat. Nah, lalulah kita jadikanlah itu jadwal waktu sholat, yakni awal waktu sholat subuh. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nah, yang dibahas itu, yang dalam munas itu bukan yang dibahas itu ya posisi mataharinya itu gitu, yang kemudian dibahas. Makanya harus dilakukan observasi untuk betul-betul mengetahui posisi matahari ketika terbit fajar itu untuk kemudian nanti dikonversi atau diukur dengan waktu. Nah, untuk mendapatkan jadwal waktu sholat itu. Nah, setelah ada jadwal kan kita jadi mudah, tidak harus melihat fajar lagi, tapi cukup melihat angka-angka di dalam jadwal waktu sholat itu. Nah, kemudian kalau kita misalnya membandingkan antara posisi matahari min 20 dengan posisi matahari min 18, itu kan bedanya 2 derajat. Nah, bedanya 2 derajat. Nah, 2 derajat. Kalau kita mengambil rata-rata, matahari bergerak dari min 20 sampai ke min 18 derajat itu adalah bergerak 2 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, 1 derajat itu bergeraknya matahari 1 derajat itu memerlukan waktu berapa lama? Nah, gitu. Nah, rata-rata memerlukan waktu 4 menit. Jadi 1 derajat sama dengan 4 menit. Nah, kalau 2 derajat tadi dari 20 ke 18 berarti 8 menit. Nah, maka kemudian muncullah di masyarakat langsung saja menyebut bahwa waktu sholat subuh diundur 8 menit atau ditambah 8 menit. Gitu. Itu dari situ. Hanya kadang-kadang kalau yang belum terbiasa misalnya dengan jadwal waktu sholat kan seakan-akan itu mundur tadi, itu ada kesan mundur dari terbit fajar itu. Padahal terbit fajarnya itu memang yang terdeteksi. Ya bisa saja pada min 20 atau bahkan lebih itu sudah nampak fajar, tapi mungkin itu adalah fajar kadib itu tadi. Nah, jadi ini satu hal mungkin yang perlu dijelaskan gitu ya, karena ini jadi tidak menyangkut soal dalil awal waktu sholat subuh itu berubah atau tidak, itu tidak. Jadi ini berkaitan dengan mengkaji mengenai posisi matahari ketika terbit fajar itu. Nah, lalu saya ingin sampaikan, ini sampai saat ini, setahu saya itu yang sudah ditanfid ini baru kriteria waktu sholat subuh. Karena dalam munas itu ada 7 komisi atau 7 ya. Salah satunya kriteria waktu subuh ini. Yang lainnya misalnya fikih zakat kontemporer, fikih defabel, fikih agraria, risalah akhlak Islam filosofis, kemudian terminasi hidup, perawatan paliatif dan penyantunan kaum senior itu, lalu pengembangan himpunan putusan tarjih yang sampai saat ini, setahu saya, paling tidak saya belum menerima tanfid dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu putusan yang mentanfidkan
selain awal waktu sholat subuh ini atau kriteria waktu sholat subuh ini. Jadi masih 6. Ya, ketika selesai Munas itu ada pekerjaan berat atau besar dari panitia itu karena harus menyempurnakan, menyelaraskan, kemudian termasuk mengecek dalil-dalil sumbernya dari mana dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tentu saja ini yang lain-lainnya pada waktu subuh ini di tanfid itu yang lainnya mungkin belum siap ya, belum siap untuk ditanfid. Di sana sini mungkin masih harus diperbaiki. Nah, nanti kita tunggu saja hasilnya itu. Sekarang panitianya sedang bekerja keras untuk bisa menyelesaikan materi-materi yang dibahas di dalam Munas ke-31 tersebut. Nah, Ibu sekalian, yang ingin menyampaikan satu dua hal lagi yang mungkin berkaitan dengan ya sudah implementasi di lapangan. Implementasinya di lapangan. Nah, tadi kita merumuskan dari posisi matahari lalu ke waktu, dari waktu kemudian melahirkan jadwal. Share-nya kita stop dulu. Nah, saya ingin menyampaikan tentang jadwal Bapak Ibu sekalian, jadwal waktu sholat. Kalau kita menghitung jadwal waktu sholat itu yang dihitung itu pada satu titik tertentu di muka bumi. Jadi misalnya kalau saya menghitung awal atau jadwal waktu sholat di Jogja, maka biasanya saya mengambil koordinat atau letak Jogja itu pada satu titik tertentu, yaitu pada lintang 7 derajat 48 menit lintang selatan, lalu bujurnya 110 derajat 21 menit bujur timur. Nah, ini satu titik ini. Satu titik. Dan 2 tahun yang lalu ketika saya melakukan penelitian tentang arah kiblat masjid-masjid di Yogyakarta, di kota Yogyakarta, yang pada saat itu tidak kurang dari 500 masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, sholat jamaah Jumat itu, satu kota Yogyakarta. Kalau Sleman mungkin lebih luas, bisa jadi 2 kali lipatnya. Nah, memang di antara 500 itu kira-kira kalau yang diukur dengan ketentuan pengukuran arah kiblat sekarang, ya mungkin hanya ketika itu tidak sampai 20% yang bangunan masjidnya itu mengarah ke arah sesuai dengan perhitungan. Seperti juga dulu ada kasus sesudah gempa itu di Jogja diadakan penelitian yang kemudian menjadi agak heboh juga. Nah, yang dijadikan standar perhitungan tadi itu adalah 7 derajat 48 menit lintang selatan, 110 derajat 21 menit bujur timur. Nah, itu koordinat namanya, koordinat geografisnya. Nah, 2 tahun yang lalu koordinat itu ternyata hasil saya coba cek dengan dengan Global Positioning System. Nah, itu satu alat untuk mengetahui lintang dan bujur. Itu ada di Jalan Letjen S. Parman. Jalan Letjen S. Parman itu persis di depan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Nah, saya tidak tahu itu dulu, karena itu dulu ngambilnya dari Atlas Bos yang disusun oleh orang Belanda ya. Orang Belanda itu. Ada Bos dan Niemeyer. Nah, di situ. Nah, jadi kalau kita menghitung, misalnya kita dapatkan katakanlah angka awal waktu sholat subuh. Misalnya jam 4 lebih 30 menit. Gitu. Nah, atau katakanlah jam 4 lebih 32 menit. Nah, itu di jadwal gitu.
Nah, sesungguhnya hasil perhitungannya itu tidak sedemikian. Itu tidak demikian. Itu sudah dilakukan penyesuaian, pengubahan. Nah, bisa saja hasil perhitungan aslinya ketika kita menghitung di situ itu jam 4 lebih 30 menit, misalnya 15 detik WIB gitu. Nah, bisa begitu. Bahkan bisa ada angka-angka detik di belakang koma. Itu kalau saya misalnya ambil contoh saja, jam 4 lebih 30 menit, 15 detik. Nah, itu berarti terbit fajarnya di titik itu, menurut titik itu secara rigid ya, kalau kita menggunakannya secara rigid, itu berarti pada jam itu terbit fajar itu. Yani pada jam 4 lebih 30 menit, 15 detik WIB. Nah, gitu. Nah, kemudian karena jadwal itu tidak hanya digunakan untuk titik itu saja, melainkan untuk tempat yang lebih luas, masa kita menghitung hanya untuk satu titik ya. Kalau menghitung Jogja ya mungkin untuk sekitar Yogyakarta. Termasuk misalnya Bandung ya. Bandung itu ngitungnya untuk satu titik. Tapi kan masa hanya untuk satu titik itu. Lalu kita harus memberlakukan jadwal itu untuk sekitar Bandung. Nah, ini kalau kita membuat jadwal imsakiyah ini yang kemudian biasanya dimuat dalam SM itu ya, itu hanya Bandung gitu. Terus nanti bisa dijabarkan lagi di Bandung itu karena Jawa Barat ini ya PWM Jawa Barat luas ya, memanjang dari timur ke barat. Cirebon kan masuk PWM Jawa Barat ya. Kemudian Bekasi masuk ya. Nah, itu. Padahal itu jauh. Ini kalau hanya menggunakan satu jadwal yang dihitung di kota Bandung atau di titik Bandung itu tidak berlaku untuk yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu maka ada penyesuaian. Lalu yang kedua, tidak mungkinlah kita membuat jadwal walaupun dipaksakan ya. Ada detiknya gitu. Melihat menit saja ya sudah saya relatif susah gitu. Nah, kemudian dari itu lalu dalam kita menyusun jadwal itu ditambahilah dalam hasil perhitungan itu 1 sampai dengan 2 menit. Nah, jadi itu sudah jadwal yang terpampang itu yang sudah jadi itu sudah mengalami penambahan. Penambahan dari hitungan aslinya, dari hasil hitungan aslinya paling tidak penambahannya itu 1 sampai dengan 2 menit gitu. Nah, itu. Nah, untuk apa itu? 1 sampai 2 menit tambahan itu tadi untuk menghilangkan detik. Supaya angka terkecil atau satuan terkecil menit. Seperti tadi, 4, 30, 15 kan itu ya. Jam 4, 30 menit, 15 detik. Lalu ditambah 1 menit, 45 detik. Nah, yang detiknya 15 ditambah 45 kan jadi 60 detik. 60 detik jadi 1 menit. Nah, maka nanti di jadwal itu akan tertuang 0432. Nah, tadinya 04 30 15 ditambah 1 menit 45 detik. Jadi 4:32. Nah, itu di dalam jadwal waktu sholat subuh itu yang tercantum. Jadi sudah ada penambahan. Maksudnya apa? Kalau untuk waktu sholat, ini maksudnya agar supaya waktu sholat itu betul-betul sudah masuk. Nah, jadi untuk memberi keyakinan bahwa waktu sholat sudah masuk. Terus yang kedua, fungsinya yang pokok lagi adalah apa? Untuk menjangkau daerah sekitar, terutama ke arah barat. Karena tadi kan menghitungnya di satu titik. Bagaimana ini agar supaya berlaku agak meluas gitu. Nah, kalau kita menambah 1 menit, itu berarti bisa menjangkau 27 km ke barat. Nah, sehingga dari titik perhitungan itu bisa berlaku sampai 27 km ke barat dengan menambah 1 menit. 27 km lebih. Tapi bukan 27 km jalan ya, tapi lurus itu. Kalau jalan kan berkelok-kelok, itu bisa lebih jalannya. Nah, lurusnya ke barat. Nah, kalau nambah 2 menit ya berarti 34 km lebih itu jangkauannya. Nah, sehingga nanti jadwal itu
bisa berlaku Yogyakarta dan sekitarnya atau Bandung dan sekitarnya. Nah, gitu. Tapi dan sekitarnya itu yaitu sekitar 27 km ke barat sampai paling jauh ya 34 km begitu. Nah, jadi itu sudah ada penambahan ikhtiar. Mengapa ini harus saya sampaikan? Nah, karena termasuk awal waktu sholat subuh itu kan kaitannya dengan awal puasa. Nah, kalau kita memulai mengawali puasa itu persis pada saat jadwal waktu sholat subuh, itu fajarnya sudah terbit duluan. Itu. Kalau hanya untuk waktu sholat subuh itu enggak masalah. Tapi untuk memulai puasa, nah ini jadi masalah kalau kita persis mengikuti jadwal waktu sholat subuh. Apalagi mengikuti adzan subuh. Sebelum adzan subuh kita masih makan dan minum. Nanti begitu adzan baru berhenti, ya itu apalagi itu. Padahal misalnya kalau kita dalam sehari itu mundur dari terbit fajar 2 menit misalnya, lah berarti kan kita sama aja dengan tidak puasa sehari itu gitu. Karena kita memulainya sesudah melewati batas awal dari puasa itu. Ya, tapi ini bukan hal yang mudah memang ya, bukan yang mudah. Nah, kemudian itulah sebabnya maka di dalam jadwal sholat di bulan Ramadan itu khususnya, itu mencantumkan imsak. Imsak itu tidak dihitung lagi, itu imsak itu yang dihitung subuhnya. Nah, nanti imsaknya subuh aja dikurangi 10 menit gitu. Jadi ada yang ini menghitung imsak itu posisi mataharinya seperti apa. Itu enggak, biasanya kita ngitung hanya mengurangi aja dari awal waktu sholat subuh itu sebanyak 10 menit. Nanti bisa dicek tuh. Semuanya bedanya 10 menit. Karena memang hanya dikurangi. Nah, oleh karena itu kalau untuk ibadah puasa Ramadan itu sebaiknya seharusnya tidak persis pada jadwal waktu sholat subuh itu, karena itu sudah ada penambahan tadi dengan fungsi paling utama adalah 2 itu tadi, yakni untuk memberi keyakinan waktu sholat sudah masuk, kemudian untuk menjangkau daerah sekitar. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau untuk daerah lain? Biasanya kan orang ada menambahkan dengan konversi. Kalau ke barat ditambah sekian menit, misalnya Bandung, kita punya jadwal Bandung. Untuk Bekasi tambah sekian menit, untuk Cirebon kurangi sekian menit gitu. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian kita karena begini. Penambahan dan pengurangan seperti itu tidak otomatis hanya berkaitan dengan perbedaan bujur tempat, barat timur, tidak. Tapi utara selatan juga berpengaruh. Utara selatannya tempat itu berpengaruh. Sekarang misalnya begini, kita nyusun jadwal waktu sholat di Bandung. Lalu jadwal waktu sholat itu mau diberlakukan di Banda Aceh. Nanti ditambah berapa menit ya? Nah, gitu pertanyaannya. Nah, sekarang kalau untuk duhur nggak begitu masalah. Tapi contohnya untuk maghrib. Maghrib misalnya di Bandung itu katakanlah jam 6, ya, jam 6 persis gitu. Nah, di Banda Aceh jam berapa? Ya tinggal tambah 30 menit gitu ya. Oke, berarti jam 6:30 gitu. Itu tidak begitu, tidak persis seperti itu. Pada bulan-bulan Desember ketika matahari di selatan itu mungkin dari Bandung ke Banda Aceh atau jadwal Bandung diterapkan di Banda Aceh bisa ditambah 30 menit. Tapi ketika bulan-bulan Juni atau Mei, itu jadwal yang di Bandung itu kalau mau diberlakukan di Banda Aceh tidak bisa hanya ditambah 30 menit, itu bisa ditambah 1 jam. Jadi berbeda itu. Kenapa? Karena lintangnya berbeda antara Bandung dengan Aceh. Aceh di utara, Bandung di selatan. Nah, jadi perbedaan utara selatan tempat itu berpengaruh juga terhadap perbedaan waktu sholat itu. Bukan hanya perbedaan timur barat saja. Oleh karena itu, tidak bisa kita membuat satu jadwal, lalu yang lain cuma dikurang, ditambah, dikurang, tambah, konversi seperti itu. Dulu di majalah di kalender Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah itu banyak permintaan. Kan kita jadwalnya jadwal waktu sholat Jogja itu. Banyak permintaan agar supaya ini untuk tempat kami kok nggak ada konversinya gitu. Yang minta dari Sumatera Utara, dari
ya dari Medan itu, kemudian dari Banda Aceh. Lah kita tidak berani karena harus setiap saat itu beda-beda. Ya, jadi yang tadi seperti Banda Aceh itu suatu waktu bedanya maghrib itu 30 menit, satu dengan Jogja ya 30 menit, satu waktu bisa 1 jam itu bedanya. Nah, padahal di jadwal itu kan cuma mencantumkan satu saja, tambah 30 menit umpamanya begitu. Nah, jadi ini kita memang sebaiknya kita memang menyusun jadwal itu jangan terlalu luas jangkauannya. Tapi sempit saja, ya sekitar saja. Nah, seperti sekarang misalnya kita Jawa Barat. Nah, sebaiknya tuh setiap wilayah itu atau setiap daerah misalnya yang membuat jadwal khusus untuk di situ supaya lebih akurat gitu. Kalau nanti tambah kurang konversi seperti itu, ya itu berisiko gitu. Nah, namun demikian kalau masih seperti itu ya kita tetap harus berhati-hati itu menjaga waktu itu agar supaya ibadah kita tidak keluar dari waktu itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf ini hanya berkaitan dengan kriteria waktu subuh, awal waktu subuh aja dulu. Nah, itu kalau di sini kan tidak seluruhnya apa yang saya sebut itu di dalam tanfid tidak ada memang, karena tanfid hanya fokus kepada persoalan tadi posisi matahari itu ketika terbit fajar. Ya itu terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsira atas ilmu dan pencerahannya dari Bapak Oman Fatur Rahman SW MAG kaitan dengan penjelasan tentang kriteria awal waktu subuh. Bahkan beliau sudah menjelaskan juga secara rinci kaitan dengan penjadwalan. Walaupun sesungguhnya bagi kami di pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, bahkan sampai ke tingkat pimpinan ranting dan seluruh warga Muhammadiyah akan senantiasa sami'na wa ato'na apa yang menjadi putusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun dengan penjelasan ini, insya Allah para pimpinan Muhammadiyah, baik wilayah, daerah, cabang maupun ranting, apabila ada yang dipinta penjelasannya, maka alhamdulillah ini adalah menjadi modal bagi kami untuk menjelaskan ke khalayak atau ke tengah-tengah umat di tempatnya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Oman ya. Mohon maaf ini karena memang orang Sunda, janten Pak Oman kan. Ya, ya. Mudah-mudahan bahasa Sunda atas Pak Baliut. karena memang kalau sudah ke Jawa kadang-kadang suka dipanggil Mas Oman gitu, tapi kayaknya agak kurang pas kalau Mas Oman kan gitu. Nah ini terima kasih Pak Oman. Sakinten dipanggil gitu mah kapungkur mah nuju awal kajongnya dipanggilnya Nyoman. Oh Nyoman. Oh Nyoman di kintan-kintan itu kurang Jogja mah di etana di orang Bali gitu. Margi kan ada orang Jawa mah nami teh tara aya huruf hidup awalna. Oh ya mohon. Mengucapkan huruf hidup teh. Terus seperti diurangnya Asep, En, Oh gitu kan susah kan Jawa. Pami Oh di nyoh gitu. Iya, uus kalau gitunya rada susah gitu. Iya. Uus teh jantan us gitu teh. Eta teh batokohok oke kan? Batokohok kan juga. Terima kasih Pak Oman, sekali lagi kami mendapatkan penjelasan tentang kriteria awal waktu subuh dan insya Allah seluruh warga Muhammadiyah di Jawa Barat khususnya kaitan dengan penjadwalan pun tadi memang jangan terlalu luas kita buatkan di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan informasi, berita bahkan lampiran-lampiran dari tiap-tiap pimpinan daerah itu sudah membuat jadwal untuk bulan Ramadan khususnya yang sudah dikonversi ke daerahnya masing-masing gitu. Hanya memang tadi perlu penjelasan kaitan dengan penentuan awal waktu subuhnya saja kan itu. Tapi insya Allah bagi kami warga Muhammadiyah Jawa Barat sudah siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Dr. Oman Fatur Rahman ini adalah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan jadi amal jariah juga nanti kita sebarkan, syiarkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah Jawa Barat,
Bahkan yang paling menarik itu Pak Oman adalah ketika berita di media bahwa Muhammadiyah memundurkan waktu 8 menit itu, maka yang menjadi tantangan itu adalah banyak yang bertanya-tanya yang di luar Muhammadiyah kan gitu. Jadi mereka bertanya kan gitu, kenapa Muhammadiyah begini begitu dan sebagainya kan gitu. Kita kan baru mendapatkan tansfidz hasil putusan Munas Tarjih nomor 734 itu. Nah, barusan Pak Oman yang sudah menyampaikan, kalau di Sunda mungkin Mu'alim Oman gitu, ajengan Oman yang sudah menjelaskan kan gitu ya, yang sudah menjelaskan tentang kriteria awal waktu subuh ini yang sangat sudah jelas, jentre, etcs, temres gitu ya, nanti warga Muhammadiyah Jawa Barat bisa menjelaskan juga kepada warganya. Mudah-mudahan Mu'alim Oman selamanya sehat, selamanya sukses dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih tetap bisa mengemban amanah sebagai bagian tak terpisahkan dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan itu adalah menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang secara langsung dari Mu'alim Oman ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berakhirnya paparan yang disampaikan oleh Mu'alim Oman Fatur Rahman atau Dr. Oman Fatur Rahman SW MAG ini, maka berakhir pula acara pengajian Qobla Ramadan ini. Tentunya kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita songsong bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, jihad fisabilillah, dengan tentu diisi dengan amal-amal saleh di bulan Ramadan, dan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah dituntunkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jika memang aman, kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, tetapi kalau memang dikhawatirkan ada sesuatu hal, apalagi yang secara individu itu adalah ada gejala-gejala COVID-19 ini, maka lebih baik menahan diri dalam rangka untuk menjaga keselamatan, kesehatan warga yang lain, sehingga mereka dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu adalah dengan lancar, selamat, tanpa ada ekses apapun, sehingga kita keluar dari Ramadan adalah menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di bulan Ramadan, dan Ramadan menyelamatkan kehidupan kita, serta Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama pembawa acara, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya, wabil khusus kepada Bapak Dr. Oman, ya, juga kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang sekarang hadir baik di gedung atau di aula Unisa lantai 4 ini, maupun yang mengikuti melalui daring, serta seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Barat, pimpinan Aisyah Jawa Barat dan Ortom, serta warga Muhammadiyah Jawa Barat. Sekian dan terima kasih, dan akhirnya marilah kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.